Selamat datang pada video pembelajaran matematika. Program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Halo, bertemu lagi dengan saya Tia Endah Sasyoni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Berikut adalah kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Dan berikut merupakan indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Sebelum itu, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Setelah dilakukan pembelajaran mengenai materi himpunan, siswa diharapkan mampu menyajikan himpunan dengan diagram Venn dan menyelesaikan permasalahan operasi pada himpunan menggunakan konsep himpunan dengan benar, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi, literasi dan PPK. Sub-bahasan pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah diagram Venn dan operasi pada himpunan. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep himpunan. Sebelum lanjut pada materi yang akan kita bahas, mari kita review materi sebelumnya. Himpunan, suatu kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Syarat keanggotaan himpunan adalah harus terdefinisi atau diberi batasan dengan jelas. Cara penyajian himpunan. Untuk menyajikan himpunan dalam bentuk tulisan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara menyebutkan anggotanya atau enumerasi, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, atau dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong dan nol. Dan yang kedua adalah himpunan semesta. Yang ketiga adalah himpunan berhingga dan tak berhingga. Yang keempat adalah himpunan bagian. Dan yang kelima adalah himpunan kuasa. Memasuki sub-bahasan pembelajaran kita pada hari ini, pertama-tama kita akan mengobservasi sebuah cerita, di mana pada sebuah wilayah RT yang terdiri dari 16 kakak, terdapat 10 kakak yang memiliki sepeda motor, 5 kakak memiliki mobil, dan 3 kakak tidak memiliki sepeda motor maupun mobil. Berapa kakak yang memiliki mobil sekaligus memiliki sepeda motor? Jika kamu dihadapkan pada permasalahan tersebut, tahukah kamu bagaimana kerangka berpikir untuk menentukan berapa kakak yang memiliki mobil dan sepeda motor? Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut dan masalah-masalah lain yang sejenis, sajikan himpunan-himpunan yang ada dalam bentuk diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Pada penyajian himpunan menggunakan diagram Venn, himpunan semesta umumnya digambarkan menggunakan lambang persegi panjang dengan notasi S. Sementara himpunan-himpunan bagian yang ada di dalamnya digambarkan menggunakan bentuk lingkaran atau elips. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami relasi atau hubungan antar himpunan. Ada 2 cara untuk menggambarkan diagram Venn. Yang pertama adalah dengan menuliskan anggota himpunannya. Dan yang kedua adalah dengan menuliskan jumlah anggota suatu himpunan. Menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Misalkan terdapat sebuah himpunan semesta dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibuatlah sebuah himpunan H dengan anggota 1, 2, 4.
Maka himpunan H dapat dinyatakan dalam bentuk diagram Venn seperti gambar berikut ini. Bagian yang berbentuk persegi panjang disebut dengan himpunan semesta. Sedangkan anggota yang berada di dalam persegi panjang tetapi di luar lingkaran disebut dengan anggota dari himpunan semesta. Bagian pada lingkaran disebut dengan himpunan H. Dan anggota yang berada pada lingkaran merupakan anggota dari himpunan H. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, silakan kerjakan latihan soal 1 berikut ini. Jika sudah, kita akan lanjut pada operasi biner pada himpunan. Operasi biner adalah operasi yang dilakukan antara dua unsur sehingga dihasilkan unsur tunggal. Pada himpunan, operasi biner yang dimaksud terdiri dari 1. Irisan, yang kedua adalah gabungan, dan yang ketiga adalah selisih. Yang pertama adalah irisan. Irisan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota dari himpunan B. Irisan antara himpunan A dan B dinotasikan dengan A irisan B. Sebagai contoh, di sini terdapat himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian terdapat himpunan B dengan anggota 1, 4, 9, 16, dan 25. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Untuk bagian dari irisan, dalam diagram Venn ditunjukkan pada bagian yang telah diarsir. Sehingga dapat didefinisikan A irisan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Yang kedua adalah gabungan. Gabungan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan antara himpunan A dan B dinotasikan dengan A gabungan B. Sebagai contoh, terdapat himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terdapat himpunan B dengan anggota 1, 4, 9, 16, 25. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka bentuknya akan terlihat sebagai berikut, di mana gabungan ditunjukkan oleh bagian yang diarsir. Sehingga dapat didefinisikan A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Yang ketiga adalah selisih. Selisih dua himpunan A dan B ditulis A dikurangi B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang tidak termasuk himpunan B. Sebagai contoh, terdapat himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan himpunan B dengan anggota 1, 4, 9, 16, dan 25. Jika digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka bentuknya akan terlihat seperti berikut, di mana untuk A dikurangi dengan B ditunjukkan oleh bagian yang diarsir. Sehingga dapat didefinisikan A dikurang dengan B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Sementara B dikurangi dengan A merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan B yang tidak termasuk himpunan A. Pada diagram Venn, B dikurang dengan A ditunjukkan oleh bagian yang diarsir. Dan dapat didefinisikan B dikurangi dengan A sama dengan X, di mana X elemen B dan X bukan elemen A. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, silakan kerjakan latihan soal 2 berikut ini.
Jika sudah, selanjutnya kita akan lanjut pada operasi uner pada himpunan. Pada himpunan, satu-satunya operasi yang berupa operasi uner adalah operasi komplement dari suatu himpunan. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang semua elemennya anggota S, tetapi bukan anggota A. Ditulis dengan lambang A pangkat C atau A tanda petik. Sebagai contoh, terdapat himpunan S dengan anggota A, B, C, D, E. Dan terdapat himpunan P dengan anggota A dan B. Jika digambarkan pada diagram Venn, maka bentuknya adalah sebagai berikut, di mana S dengan anggota A, B, C, D, E. Kemudian P dengan anggota A, B. Sedangkan anggota P komplement merupakan elemen anggota S yang bukan P, maka anggotanya adalah C, D, E. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, silakan kerjakan latihan soal 3 berikut ini. Jika sudah, kita akan lanjut pada sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama adalah sifat identitas. Sifat identitas dari gabungan yaitu A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Dengan himpunan kosong disebut elemen identitas pada gabungan himpunan. Untuk sifat identitas pada irisan, A irisan S sama dengan A. Dengan S disebut elemen identitas pada irisan himpunan. Yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif gabungan yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Dan sifat komutatif irisan adalah A irisan B sama dengan B irisan A. Yang ketiga adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif gabungan yaitu A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Sedangkan sifat asosiatif irisan adalah A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Yang keempat adalah sifat distributif. Gabungan terhadap irisan A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan B. Untuk sifat distributif irisan terhadap gabungan A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan B. Dan yang terakhir adalah sifat komplement, di mana A gabungan A komplement sama dengan S dan A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah irisan. Irisan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota dari himpunan B. Selanjutnya adalah gabungan. Gabungan antara dua himpunan A dan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A atau himpunan B. Yang terakhir adalah selisih, di mana A dikurang dengan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang tidak termasuk himpunan B. Sedangkan B dikurang dengan C merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan B yang tidak termasuk himpunan A. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi.